جعل من مما علمنا من علم نافع وزدنا بركة ونافع بكل علوم دينية ونسأل الله يجعلنا علما نافعا البركة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dengan nikmatnya masih bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah guna untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, guna untuk mencari yang namanya rahmat Allah, yaitu kita duduk di majelis ta'lim, majelis yang membahas masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama rahmat karunia Allah, dan juga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mendapatkan daripada pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diistiqomahkan di dalam melaksanakan atau melakukan segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Salawat yang selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nantinya di padang mahsyar kita akan dikenal oleh Allah, kita akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kita telah dikenal oleh Rasulullah, maka otomatis kita akan mendapatkan yang namanya pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya lebih baik daripada seorang ibu mengenali anaknya. Kalau ibu, maka otomatis pasti kenal kita. Macam mana pun bentuknya pasti kenal sama kita. Melebihi lagi Rasulullah. Rasulullah itu sangat kenal dengan umatnya. Tapi ingat, kalau kita pengen dikenal sama Rasulullah, ya maka otomatis kita harus punya tanda pengenal. Ya. Tanda pengenal kita bukan pakai KTP. Tanda pengenal kita sama Rasulullah tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan salawat kita kepada Rasulullah. Semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, maka semakin kenal Rasulullah SAW dengan kita. Maka bahasa kita ini kunci pengen ditolong sama Rasulullah, banyak salawat.
Kalau kunci pengen ditolong sama Allah, banyak ibadah. Jadi dua Pak. Tak pengen ditolong sama Allah, banyak ibadah kamu. Ibadah yang benar maksudnya. Ibadah bukan yang asal-asalan. Kalau pengen dikenal sama Rasulullah, banyak salawat kamu. Dua hal ini kita bisa lakukan, maka otomatis hidup kita bakalan tenang dunia akhirat. Sudah dikenal sama Allah, apalagi sudah dikenal sama Rasulullah, sudah tidak ada kurang dalam diri kita. Maka dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kalau dikenal sama Allah, banyak ibadah kita dengan benar. Nah, pengen dikenal sama Rasulullah, banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama dengan banyaknya sholawat kita kepada Rasulullah, Rasulullah akan mengenali kita dan kita akan dibantu oleh beliau memasuki sebuah tempat yang sangat kita harapkan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin di minggu lalu kita telah membahas tentang ada orang-orang yang di malam nisfu Sya'ban tidak diterima daripada doa mereka. Sudah dijelaskan belum? Sudah ya, kemarin ya. Sudah dijelaskan orang-orang yang tidak diterima doa mereka di malam nisfu Sya'ban. 45. Sudah ya? Sudah dijelaskan ya? Alhamdulillah. Sudah dijelaskan. Alhamdulillah. Nah, sudah masih ingat. Masih ingat masalah main dukun nih. Santai. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang telah dikatakan sama Rasulullah untuk menghindari daripada 5 hal ini. Insya Allah kita bisa menghindari 5 hal tersebut. Maka di malam hari ini sebenarnya kalau kita parah yang namanya puasa, itu awal-awal kita pasti bahas masalah puasa. Namun kalau kita bahas masalah puasa, karena kita akan libur, ditakutkan kita akan lupa dengan pembahasan satu lagi. Kita ini 2 Pak pembahasan sebenarnya. Tapi kita malam ini adalah malam penutupan majelis. Kalau minggu depan sudah masuk tanggal 17 Sya'ban. Iya. Sudah masuk ruahan, wong pada sibuk-sibuk ruahan. Ya. Nah, tapi insya Allah kita nih anak pengennya jangan sampai kita bahas Ramadan, selesai Ramadan kita tidak bahas itu lagi. Apa penting setelah Ramadan? Bahas masalah zakat fitrah. Penting juga itu. Ya. Puasa sudah dibahas, lupa masalah bahas zakat fitrah. Nah, ini yang kita takutkan itu. Ya, kalau 2 ekor pembahasan habis dahulu gitu. Tidak mungkin juga. Ya, bahas puasa panjang, bahas puasa ini. Nah, bahas tentang zakat fitrah pula. Panjang nian, tidak mungkin waktunya, tidak mungkin cukup. Jadi kita di malam hari ini langsung pembahasan masalah zakat fitrah. Ya, kalau ada yang nanya masalah puasa tinggal ditanya baik ya, masalah puasa. Sekarang kita bahas masalah zakat fitrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'na bihi bi ulumi fid dari amin ila anggal bab zakat fitrah. Bab penjelasan tentang masalah zakat fitrah. Sumiyat bizalika li'annaha tajibu indal fitrah nas min shaumi Ramadan. Mengapa dinamakan zakat fitrah? Karena yang namanya zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan manusia. Ya, fitrah. Makanya dinamakan Idul Fitri. Ya. Makanya kalau ngomong Idul Fitri jangan salah ucapan. Minal aidin wal faizin, jangan salah ucapan. Minal aidin wal faizin, jangan sampai minal aidin wal faizin, beda, pakai ain. Ya. Nah, balik lagi kepada masalah zakat fitrah. Ya, untuk apa kita ini berzakat fitrah? Untuk mensucikan diri kita daripada
Maksud kita nih dalam diri kita ini ada sedekah. Sedekahnya pertama dengan sholat, yang kedua dengan memberikan zakat fitrah, atau dinamakan sama ulama zakatul badan, zakat badan kita. Dimana kita bisa tahu bahwasanya zakat fitrah ini dinamakan zakat badan? Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan zakatul fitri taharatul lisaim minarafas wa ta'muhu lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa daripada segala kotoran, dan makanan mereka, makanan maksudnya apa? Apa yang mereka keluarkan zakat itu untuk siapa? Untuk fuqara dan masakin. Berarti yang kita keluarkan nih Pak, awal yang kita untuk keluarkan zakat itu yang pertama kali yang harus kita dahulukan adalah fuqara dan masakin. Lagi baru yang lainnya. Kita agak jelaskan itu. Hukmuha wajibatun bil jema'. Hukum zakat fitrah wajib secara gol ulama. Ulama mengatakan seluruhnya zakat fitrah itu wajib. Nah, sekarang kita bahas waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada waktu-waktunya. Zakat fitrah ini ada waktunya, tidak sebasingan baik keluarkan. Ada dinamakan waktu terutama. Ada yang mengatakan waktu wajibnya. Ada di sini waktu diperbolehkannya zakat. Ada yang di sini waktu makruh. Bayangkan zakat fitrah lagi ada waktu makruhnya. Ada lagi waktu haramnya. Padahal zakat fitrah ini hukumnya itu yang kita pahamkan wajib. Tapi kalau mereka melakukan waktu-waktu ini bisa berubah hukum-hukumnya. Jadi bukan basing-basing. Ada hukum ini, tergantung waktunya. Yang pertama, waktu wujub. Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat? Bidraki juz'i min Ramadan wa juz'i min Syawal. Waktu wajibnya itu contoh kayak sekarang ini. Besok waktu 1 Syawal. Ini masih waktu azhar tadi, waktu asar tadi masih waktu Ramadan. Nah, jadi di sini waktu wajibnya itu kamu masih masuk dalam 30 Syawal. Waktu maghrib itu sudah masuk di hitungan 1 Ramadan sebenarnya. Jadi kapan keluarkannya? Waktu malam tersebut, waktu wajibnya malam tersebut. Karena apa? Hitungannya masih Ramadan, tapi hitungannya 1 Syawal. Bisyarat ujub inda ghurbi syams lailatul aid. Waktu tenggelamnya matahari, disitulah waktu wajibnya kamu keluarkan zakat. Itu waktu wajibnya. Waktu terutama atau waktu yang bagus kapan? Yaumul id ba'da tulu'il fajar wa qabla sholatul id. Itu paling bagus ya Pak. Habis subuh itu lebih bagus nih. Tapi sekarang zaman kita sekarang ini adalah dadak-dadakan. Sudah repot bahasa kita sekarang. Tapi bagusnya seperti itu memang. Habis subuh itu kita mengeluarkan waktu paling bagus itu. Habis subuh. Habis subuh itu paling bagus. Sudah sholat beda lagi cerita kakek itu. Itu yang paling bagus. Tapi itulah zaman kita sekarang. Tidak galak nggak repot. Makanya mereka ngambilnya apa? Tidak mereka ngambil waktu wajib atau mereka ngambil waktu jawas. Waktu fadilah ini jarang sekarang, mendapatkannya jarang sekarang waktu fadilah. Karena mikirannya repot. Padahal repot ya kita sebenarnya. Tidak. Kalau yang repot tuh kalau kita ngejuk ke masjid, ngejuk ke musola, ngomong kata repot. Kalau kita dewek ngejuk repot tak? Tidak. Tapi nggak galak repot.
Halus sampai capek. Waya bawa Waktu masak bikin mantu ini masak. Ini bakso di sini. Allah. Ya, sebenarnya itu tidak termasuk repot, tidak. Iya. Hah? Tidak pakai urusan masalah model tidak. Kita yang mengeluarkan. Tidak, kalau model nanti kita nak keluar ke zakat subuh, apa adalah startnya itu? Ini buat model misalnya kan, kak, nanti aku nak zakat itu agak subuh, yuk ke musola, bisa tak? Tidak apa-apa. Yang penting niat. Yang penting niatkan. Niatkan. Iya. Iya, Yang penting niatkan. Iya. Itu yang paling bagusnya. Makanya kalau kita bahasa seperti ini, kebanyakan kita itu ngenjukkan ke musola sama ke masjid. Jarang sekali kita ngenjuk langsung. Jarang. Padahal kalau kita ngomong zakat yang paling bagus adalah kita langsung ngenjuk kepada yang berhak. Paling bagus. Langsung. Iya. Paling bagus. Tidak. Paling bagusnya macam itu. Ya, kita ada berapa kakak, misal kita ada 4 kakak langsung. Ya. Apa? Kalau kita 3 kilo, 4 kakak berarti 12 kilo. Langsung bungkusin, langsung bagikan. Itu paling bagus. Yang paling bagus, yang paling besar padilanya, paling besar utamanya adalah kita bagi ke dewek. Iya, itu yang paling bagus. Ada apa lagi? Iya. Nah, waktu Jawa sekarang waktu diperbolehkannya kapan kita nak ngeluarkan zakat? Itu dari awal Ramadan sudah boleh. Awal Ramadan sudah. awal Ramadan Boleh. Tapi waktu banyak ada tidak boleh awal Ramadan. Tapi kalau Boleh. Boleh sah. Ini kan dalam kita dikatakan waktu Jawa. Waktu diperbolehkan kamu zakat itu kapan? Waktu awal Ramadan sudah boleh. Iya, itu jadi masalah. Iya. Tidak, waktu kan nunggu menteri apa? Iya, kilo baru. Oke. Kita dulu kan Kita kedengeran. itu kan di masjid kan. Iya, Itu kan itu kan latihan. Tapi ada yang kelas itu Ini repot ya. Oh, nak jelaskan ya. Kaget dulu. Lagi baru tanya, ya. Jadi diperbolehkannya tuh kapan? Di awal Ramadan sudah boleh kita untuk mengeluarkan yang namanya zakat. Kalau agak ribet itulah. Ya, lebih takutnya. Lupa dari awal Ramadan kamu nak keluarkan. Tidak payah lagi. Ya. Bagus juga. Boleh, bukan bagus. Yang bagus tadi. Yang paling bagus itu tadi. Habis sholat subuh langsung mengeluarkan zakat itu paling bagus. Kalau ini adalah waktu diperbolehkannya. Okay. Terus waktu karaha, ada juga waktu yang dimakruhkan. Kapan waktu dimakruhkan? Takhiruha anis salatil id ila ghurubis syams. Mengakhirkannya dari habis sholat id sampai tenggelamnya matahari. Itu makruh. Tapi ada pengecualian. Illa limaslahatin Ka'tizoi gharib atau fakir dan soleh, atau pengecualian kemaslahatan. Untuk kemaslahatan, contoh yang pertama adalah menunggu saudara, ya, atau ada orang fakir tapi soleh. Cuma itu yang boleh. Ya, ada saudara kita nih yang kita ngomong dia ini adalah agak susah uangnya, tapi jauh. Kita nunggu dia. Ya, nunggu dia. Mana hukumnya? Makruh. Ya. Tapi boleh tak makruh? Boleh, tapi kurang baik. Makruh itu kurang baik. Ada lagi yang waktu haram. Ya, ta'khuruha an yaumil id illa li udhrin. Faya juzu ta'khiru wa takunu qada' biduni ismin kalam yahdur maluhu awalam yajid mustahaqqun laha. Nah, di sini ada yang waktu haram. Mengakhirkannya di hari Idul Fitri
kecuali dengan uzur, ada uzurnya. Kalau dia uzur, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan takhir wa takunu qada bidunil isim, dan dijadikan qada. Zakat tadi di qada tapi tidak berdosa. Contoh, kalam yahdur maluhu, kalau dia belum ada hartonya. Belum ada berasnya. Belum ada beras yang nak ngeluarkan zakat. Jadi dia nunggu beras. Uzur dia ni uzur. Atau uzur yang kedua, tidak menemukan yang mustahik. Tidak menemukan yang mustahik. Kalau kita ni mustahil, dan mustahik ni mustahil. Kita ni mustahik kalau. Benar tak? Kamu ni mustahik tak? Mustahik. Enggak perlu mustahik. Kita ada mustahik berapa? Menerima zakat. Mustahik itu artinya menerima zakat. Menerima zakat ya kita. Menerima zakat. Hah? Wih, mantap sekali. Oke. Jadi itu waktu-waktunya. Waktu-waktunya itu ada waktu wajib, ada waktu yang utama, ada waktu yang diperbolehkan, ada waktu makruh, ada waktu yang haram. Jadi tergantung waktunya. Yang paling bagus itu tadi, tapi memang jarang nian untuk melakukan itu, jarang nian. Kalau habis sholat subuh tuh biasanya tidur lagi, benar tak? Tidur lagi, ngantuk masih. Kaget kalau sholat tidur tadi baru terbangun, baru langsung sholat. Jarang kita untuk siap-siap membagikan zakat fitrah. Kalau habis sholat subuh jarang. Biasanya musola-musola juga macam itu. Kalau habis subuh tidak nerima lagi zakat, benar tak? Bukan capek, tidak galak repot. Makanya tadi Al-Fakir ngajak tadi, kalau bisa kalian nganjuk langsung zakat. Kalau guru-guru kami Pak ngajarkan kami, kalau bukan dah galak repot, bukan. Kalau nak bagus inilah tadi. Kalau habis subuh kamu keluar dari rumah, cari siapa-siapa yang berhak untuk dapat zakat, kamu langsung bagikan. Paling bagus. Itu dah repot nyari mustahik. Ada yang repot dah mustahik? Tidak repot. Tetangga kita pasti ada yang miskin. Apa tetangga kita kaya galau? Tetangga kita kaya galau tak? Jangan bahas jando, jangan bahas jando. Jangan bahas jando awak. Bagi kan boleh. Bagi kan boleh. Kalau masalah zakat fitrah, jangan ada tulisan jando anak yatim. Itu dah hati. Hati-hati. Mereka masuk apa golongan mustahik yang 8? Mana ada jando itu dapat zakat fitrah? Anak yatim mana zakat fitrah? Mana ada golongan? Kata, jangan salah. Golongan apa tu? Fakir miskin. Jangan ke mentang-mentang jando, kamu dapat. Lemaknya. Oke, bahas masalah itu lagi. Penting yang 2 ekor ini dulu. Yang penting ini adalah 2 ekor ini dulu. Kaget kalau sudah 2 ekor ini selesai, baru yang lain. Jangan kita mencari yang lain dulu, Pak. Memang di dalam zakat itu ada 8 golongan yang dapat masalah zakat fitrah, ada 8 golongan. Tapi yang diutamakan tadi dikatakan apa? Kata Rasulullah, wa ta'muhu lil fuqara masakin. Bagikan untuk siapa dulu? Untuk yang fakir dan miskin. Itu kata Rasulullah yang pertama. Jadi jangan kita ngambil yang lain-lain dulu, kaget, nyingoi dulu. Kita ini baginya jangan sembarangan. Ini kan yang wajib dapat juga. Kita ngenjuk yang lain, jatuhnya ada yang fakir dan miskin belum kebagian, masih dosa kan? Jadi, iya. Memang mereka dapat, tapi yang diutamakan dulu adalah fakir sama miskin. Kalau pun sekarang itu fakir, kaget, yang lainnya kaget. Yang lainnya itu kaget. Kalau yang 2 ekor ini sudah selesai, kita kan di komplek ini banyak nih. RT berapa, golongan kita yang mana nih, komplek ini misal bagian kita masih, misalnya kita bagian di tempat kita ini ada 2 komplek nih, 2 komplek.
Maka kita nengok dulu di komplek ini, mana dulu yang fakir miskin dulu kita incar. Dulu. Ya dulu kan yang fakir miskin ini. Lagi kalau sudah terbagi kalau yang fakir miskin ini baru yang ke lain, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai yang ke-8. Itu. Kalau yang lain sudah terbagi kalau jangan kita nak pakai aji mumpung. Yang penting kan yang 8 ini aku sudah bagikan. Takutnya kaget. Yang fakir miskin belum kamu bagikan, yang lain sudah kamu bagikan. Nah, hati-hati. Oke. Jadi perhatikan niat masalah berbagian zakat ini, jangan kita nak lemak-lemak muda-muda. Oke. Ingat jangan sampai kita gaul ke 8 golongan, tapi yang 2 golongan ini kita tinggal jangan. Hati. Karena Rasulullah sangat memperhatikan 2 golongan ini, fakir sama miskin. Yeah. Nah, terus apa? Alaman tajibu. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Yaitu yang pertama pasti muslim. Yang kedua budaknya merdeka. Yang ketiga memiliki harta. Yang milikul qut yaumal id wa lailati. Sawa'an kana zakiran aw umsa, faqiran akabiran, hurran ambaidan. Mereka itu yang punya duit. Ini milikul qut ini duit di hari Idul Fitri atau malam Idul Fitri. Bagaimana mereka yang nak kasih duit dapat zakat? Tahu enggak? Mana tak? Zakat duit. Dapat zakat. Oh, penerima. Iya. Tapi enggak malu enggak kamu? Malu enggak? Malu enggak? Malu enggak dari zakat? Itu baik. Iya. Kalau dikasih kan? Enggak ada dari zakat. Enggak. Jadi ya mengeluarkan itu pahami muslim yang bebas yang memiliki harta di malam Idul Fitri atau di hari Idul Fitri, walaupun mereka itu laki atau perempuan, kecil ataupun besar, orang budak ataupun bukan budak kecil. Hamba sahaya maksudnya bukan budak kecil, hamba sahaya ataupun dia merdeka. Jadi patokannya itu yang milikul qut, memiliki harta atau memiliki duit lah kalau kita ngomong di malam Idul Fitri atau di hari Idul Fitri. Wa syaratu li wujubiha an takuna fadila amma yataju ila mayali. Nah, di sini disyaratkan wajibnya itu hendaknya takunu fadila amma yataju ila mayali, yang membutuhkan daripada zakat tersebut. Yang pertama ma'unatan mantalau mutu nafaqatuhu, kebutuhan demi kebutuhan yang wajib dia nafkahi. Kalau dia ada punya kelebihan dalam hartanya, maka nyingok dulu apakah yang dia wajib nafkah itu dia bisa kasihkan juga. Karena kita pasti punya yang nafkahi. Terus yang kedua, min dia ini wala muajalah. Orang yang punya utang walaupun utang tadi dalam keadaan tempo. Yang teriwayat min khadamin wa mujalati al-tiqiyah bih. Orang yang menjadi pembantu dan yang menanggung pembantu tersebut. Maksudnya di sini kalau kita jelaskan, wajibnya untuk dia nih mengeluarkan zakat atau yahtaju ilaihi mayali, yang membutuhkan zakat tersebut. Yang pertama, contoh nih, kalau kita jangan bikin bingung, dia nih sebenarnya wajib mengeluarkan zakat sebenarnya, tapi karena dia ini nak memenuhi butuhan sama nak dia wajib untuk menafkahi dengan dia yang butuh ke tadi, maksudnya keluarga dia, maka dia ini tidak bisa mengeluarkan zakat. Akhirnya apa? Dia menerima zakat. Itu maksudnya. Yang kedua, orang yang berhutang walaupun hutangnya dalam keadaan tempo. Dia ini mampu untuk zakat.
Tapi gara-gara utang dia, walaupun utangnya tadi masih diinjuk tempo, habis lebaran boleh kau bayar. Namanya kan dia ini punya utang. Paham? Maka mana uang ini? Dia boleh nerima zakat. Yang ketiga, pembantu. Min khadimin wa munzalin yaltaqiyani bih. Pembantu yang menafkahi orang-orang yang dia tanggung. Maksudnya keluarga pembantu tadi. Bisa pembantu ini untuk mengeluarkan zakat. Tapi gara-gara keluarganya tadi, yang dia butuh nafkahi, maka dia boleh menerima zakat. Wajibun fiha sok. Nah, sekarang kita hitung-hitungan zakatnya. Berapa sih yang kita harus keluarkan ketika kita mengeluarkan zakat itu berapa? Maka di sini dikatakan sok an kulli syahsin. Satu sok. Satu sok. Apa itu sok? Arba'ata amdad bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 mud dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diperkirakan berapa? 75 kilo. Maksud 75 kilo apa? 7,5. Berapa? Bahasa kita ini 3/4. 3/4. Satu tangan ini hitungannya 3/4. Ini namanya satu mut. Iya. 3/4. Ini hitungannya satu mut. Tangan kita ini kalau kita macam ini, tidak keras, masuk ke dalam kantong, timbang itu 7,5, itu pas 1 mut. Jadi 4 mut. 4 mut. Jadi 4 kali. Nah, 4 kali tangan kita. Hitungannya patokannya itu 7,5. 1 kali kita ambil itu 7,5. 4 kali. Nah, kalau kita hitung 4 kali 7,5 berapa? Hah? 3 kilo. Berapa? 3 kilo. Itulah patokannya. Jangan kita kurang dari situ. Kalau ulama mengatakan ada yang 2,5. Jangan pas 2,5. Jangan kamu pasti 2,5, lebih ke. Jangan kita nak sok-sok. Kan keluarkan wajib 2,5. Jangan pas 2,5, lebih kelah. Kalau kamu nak lebih boleh sedikit, boleh banyak, langsung terserah kamu. Nak 2,5 jadi, nak 3 kilo aja jadi, tak apa-apa. Ngembek aman. Kita nih ngembek. Lebih dari 3 kilo apa? Tak apa-apa. Yang kurang banyak. Iya. Kurang dari 2,5. Iya. Kilo. Pokoknya itulah tadi patokannya 3 kilo. Patokannya. 2 kilo. Kalau ulama kan mengatakan 2,5. Ulama mengatakan 2,5. Itu patokan awal 2,5. Tapi kita untuk mewanti-wanti daripada kita takut kurang. Kalau kurang otomatis tidak sah. Itu masalahnya. Kalau kurang dari 2,5 itu otomatis tidak sah. Makanya kalau kurangan tadi kita 10 kilo nih, timbang aslinya tidak sampai 10 kilo. Kita beli kan? Iya, tidak sampai 10 kilo. Tambah. Selama ini kami sudah berzakat itu Bang Ustaz. Selama ini anak kan 10 kilo terus beli. Tapi kalau 10 kilo itu istilahnya tambah lagi mati asli ya? Tambah, iya. Tambah sekilo, tambah 2 kilo, Tambahin iya, jangan. Tidak pas 10 kilo, takutnya tidak sah. Karena aslinya kan 2,5. Nah, yang namanya karung itu tidak pas 10 kilo, tidak dia. Kurang, tambahin deh, nyari aman. Sekilo tidak apa-apa, tambah sekilo. Iya, jadi Selama ini, kita tahu kalau Iya, kalau kita selama ini kan tidak tahu, insya Allah ke depan kita sudah tahu, jangan ditambah lagi. Iya, tambah ke lebih baik, lebih aman, tambah ke. Jadi 10 kilo tuh jangan. Nah ini sudah 10 kilo, berarti pas untuk 4 kong. Tidak, kurang. Karena 10 kilo pasti kurang, kalau di karung itu pasti kurang. Kita nambah dewek. Nah ini kurangannya. Jadi kalau kita nambah aman 12 lah, nggak apa-apa, 12. Tambah 2 kilo lagi. Ambil dari sekilo tidak apa-apa. Ya, sampai sekilo.
Jadi patokannya 27,5 kan? Benar nggak? Iya. 27,5 kan patokannya masih aman. Ya, sampai sekilo, tak apa. Yang penting jangan pas-pasan 10 kilo kalau beli karungan. Dari sendal kita. Iya makanya itu yang kita takut betul di situ. Ya. Lalu kalau kami susu itu dia pakai chatting. Chatting kualitas susu. Nah, ya sudah. Jadi itu pembahasan masalah zakat, yaitu yang wajib siapa, ya, waktunya. Terus sekarang kita bahas yang nerimo zakat. Yang pertama kita bahas yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir itu lebih susah dari miskin. Iya Pak. Kalau kita ngomong miskin ini masih mending. Kalau kita diomongi fakir, lebih sangar kan. Iya. Kalau dikatakan miskin masih mulia Pak. Dan kita nak langsung karena ada yang lebih susah lagi yaitu fakir. Fakir itu apa? Butuh 5, dia cuma dapatnya 3. Itu fakir. Kalau miskin apa? Butuh 5, dia dapatnya 4. Resiko. Nah, 2 hal ini dulu yang kita harus utamakan kalau kita nak bagi zakat. 2 hal ini dulu. Ya, fakir atau miskin. Utama kedua ini dulu. Jangan yang lain. Dan juga kalau masalah pembahasan kita bagi-baginya, jangan tetap sika uang Pak merato. Lemahnya nong sika ini, dia paling banyak dapatnya. Agak dari masjid ini dia dapat lagi, masjid itu dia dapat lagi, musola ini dia dapat lagi, itu pada kayak iya. Kalau musola kali 3 berapa? 70 kilo, kan tuh pada kayak. Jadi kita harus paham, jangan kita mentang-mentang dia miskin, bukan kita milih-milih, kita harus tahu naruh yang benar tempat daripada bagi ke zakat itu. Jangan kita mandang miskinnya Pak. Oke, kita mandang sudah belum dapat uang ini. Kalau sudah dapat cari uang lain. Oke, jangan kita nak menangisi ke uang, walaupun keluarga deh. Oke, ini masih keluarga Ustaz, masih keluarga anak Ustaz.